student, bertemu lagi dengan Miss Rani pada pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan ke-7 kali ini Miss akan menjelaskan tentang kelanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video Miss berikut ini. Oke, kali ini Miss akan menjelaskan tentang konsep dasar sejarah. Jadi kita lihat di depan ini di papan tulis bahwa dalam mempelajari sejarah terdapat 9 konsep dasar sejarah. Yang pertama adalah waktu, ya. Waktu ini adalah berhubungan antara waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ada sebuah peristiwa. Jadi objek dari sejarah ini adalah peristiwa masa lalu. Jadi dalam memprediksi atau melihat masa lalu, peristiwa masa lalu, kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya waktu. Lalu yang kedua ada dokumen. Dokumen ini bisa bersifat arsip atau peninggalan dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu ada alur peristiwa. Alur peristiwa di sini hampir sama dengan waktu, ya. Lalu yang keempat ada kronologi. Kronologi itu adalah mengurutkan suatu peristiwa berdasarkan urutan terjadinya, ya. Lalu ada peta. Peta ini untuk melihat gambaran, ya, kayak semacam gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Lalu ada yang keenam, tahap-tahap peradaban. Tahap-tahap peradaban di sini hampir bisa dikatakan dengan nama lainnya adalah periodisasi atau pembagian zaman sejarah, ya. Lalu yang ketujuh ada ruang. Ruang ini adalah tempat terjadinya peristiwa. Jadi peristiwa itu terjadi pasti ada tempatnya di mana. Lalu yang kedelapan ada evolusi. Itu perubahan secara lambat. Sedangkan yang terakhir revolusi adalah perubahan secara cepat. Jadi dalam mempelajari sejarah harus mencangkup konsep-konsep yang ada 9 yang sudah Miss tulis di papan tulis berikut ini. Oke, yang terakhir dari materi bab 2 kali ini Miss akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu karena sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ada bukti-buktinya, ya. Yang pertama adalah 1. Dalam mempelajari sejarah itu dia memiliki objek. Apa objek dari sejarah? Adalah peristiwa masa lalu. Lalu sejarah juga memiliki metode. Apa itu kira-kira metode? Jadi dalam sejarah itu nanti ada 4 metode dalam melihat masa lalu atau kita bisa merekonstruksi peristiwa masa lalu. Itu ada 4 metode dari sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Yang kedua ada interpretasi. Yang ketiga ada verifikasi. Dan yang terakhir ada historiografi. Ini adalah metode atau langkah-langkah dalam pembelajaran sejarah. Lalu ketiga memiliki generalisasi atau penerusan. Jadi diceritakan kembali cerita-cerita sejarah itu melewati kisah-kisah. Lalu yang keempat bersifat empiris atau sesuai dengan pengalaman seseorang. Jadi sudah pasti dilakukan dan terjadi. Jadi bukan mitos yang belum tentu kebenarannya. Lalu yang terakhir adalah memiliki teori. Jadi dalam mempelajari sejarah juga dihubungkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang lain, seperti misalnya geografi, sosiologi, bahkan ekonomi atau politik. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah Miss jelaskan tadi adalah bahwa dalam mempelajari sejarah terdapat kajian-kajian tertentu yang berhubungan dengan menyelidiki peristiwa pada masa lalu. Jadi, dalam mempelajari sejarah dibutuhkan suatu ilmu. Nah, selamat belajar untuk small test minggu depan. Jika ada yang bingung atau kesulitan dalam mempelajari bab 2 kali ini, silakan langsung bertanya kepada Miss, ya.
and see you.